Baik, saya Olivia Septi Rahman dengan NIM 1S125049. Di sini saya membahas terkait materi titrasi redoks permanganometri, di mana saya mencari rekomendasi jurnal terkait materi saya menggunakan ChatGPT, di mana ChatGPT memberikan beberapa rekomendasi, yang mana saya memilih jurnal dengan modification of microfluidic paper-based deficits with an oxidant layer for distance reduction of reduction substance dengan jurnal ACS Omega dan menurut Shimago terindeks Q1. Karena jurnal yang saya gunakan tertulis bahasa Inggris, saya menggunakan bantuan terjemahan untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia, yaitu modifikasi perangkat mikrofluida berbasis kertas dengan oksidan lapisan untuk pembacaan jarak zat pereduksi. Setelah itu, saya menggunakan ChatGPT untuk menemukan permasalahan apa yang menarik dari jurnal Modification of Microfluidic Paper-Based Devices with an Oxidant Layer for Distance Rather of Reducing Substance. Jadi ChatGPT memberikan beberapa rekomendasi permasalahan yang mana saya memilih misalkan metode permanganometri berbasis kertas ini dipakai untuk analisis air lingkungan atau limbah. Yang mana di sini itu keterbatasan dari strategi yang disajikan ini adalah interferensi karena berbagai zat produksi dan senyawa organik dapat bereaksi dengan mangan dioksida yang dapat menimbulkan tantangan untuk analisis sampel yang rumit. Keterbatasan ini dapat diatasi dengan menggunakan reagen penyemaran atau pemisahan yang tepat. Yang mana karena di sanalah penulis itu menegaskan keunggulan metode dibanding titrasi permanganometri klasik, menyebutkan aplikasi nyata hanya pada vitamin C dan captopril, menyatakan keterbatasan utama interferensi dari berbagai zat produksi dan senyawa organik. Untuk menjawab permasalahan yang saya bahas, jadi saya kembali menanyakan ChatGPT dengan menggunakan jurnal lain yang direkomendasikan ChatGPT dengan judul Sustainable Sensing with Paper Microfluidics Application in Health, Environment, and Food Safety dengan jurnal Biosensors dan menurut Shimago terindeks Q1. Karena jurnal yang saya gunakan tertulis bahasa Inggris, saya kembali menggunakan bantuan terjemahan untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia, yang mana pengendaraan berkelanjutan dengan mikrofluida kertas aplikasi dalam kesehatan lingkungan dan keamanan pangan. Dan saya menanyakan kembali ke ChatGPT jawaban dari jurnal tersebut. Ada pada bagian mana? Nah, yaitu pada bagian di mana perangkat berbasis mikrofluida kertas telah berperan penting dalam pemantauan kualitas air dalam beberapa dekade terakhir karena sifatnya yang serbaguna, hemat biaya, dan mudah digunakan. Misalnya menyajikan pendekatan inovatif dengan pengembangan UPAT yang dirancang khusus untuk pemantauan kolorimetri titik penggunaan kesadaran air, fenol, dan pH. Nah, yang mana kesimpulannya itu, yang mana metode ini berbasis kertas UPAT termasuk yang memanfaatkan reaksi redoks permanganometri dapat digunakan untuk analisis air lingkungan maupun limbah. Yaitu artinya UPAT telah diaplikasikan untuk menilai kesadaran air, mendeteksi fenol, mengukur pH, dan memantau ion amonium. UPAT juga terbukti dapat mendeteksi logam berat seperti CD2+, Hg2+, Cu2+, dan Ni2+, dalam air, tanah, atau sampel pangan. Keunggulannya portabel murah, ramah lingkungan, dan dapat digunakan langsung di lapatan tanpa instrumen laboratorium besar. Jadi kan tadi pertanyaan, bisakah metode permanganometri berbasis kertas ini dipakai untuk analisis air lingkungan atau limbah? Ya, bisa. Jurnal menegaskan bahwa UPAT termasuk dengan prinsip permanganometri telah berhasil diaplikasikan untuk pemantauan kualitas air dan dapat digunakan pada analisis limbah. Sekian, terima kasih.